Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanaya Bayu Angesti, kelas 1B Prodi Bimbingan dan Konseling dengan NPM 2014010066. Di sini saya akan membacakan jawaban saya untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah dinamika kelompok. Langsung saja jawaban nomor 1 poin A, yaitu contoh yang pertama pada zaman Yunani. Zaman Yunani muncullah atau berkembanglah istilah Plato, ajaran Plato yang bawahannya daya-daya individu tercermin di dalam struktur masyarakat tetapi memiliki karakteristik yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Seperti daya pikir yang tercermin pada golongan pemerintahan serta gaya kemauan yang tercermin dalam golongan ketentaraan dan daya perasaan yang tercermin dalam golongan pedagang. Contoh yang kedua yaitu zaman liberalisme. Semakin bebas cara berpikir setiap individu, maka semakin bebas pula para individu tersebut untuk menentukan bagaimana arah yang pas untuk dirinya, tetapi tidak halnya dengan menentukan hal yang sesuai kepada individu lain. Dan sebagian besar kebebasan tersebut malah menjadi malapetaka bagi setiap individu, karena mereka tidak memiliki pedoman hidup, sehingga mereka tidak memiliki rasa kepastian. Kemudian, jawaban untuk poin B yaitu status dinamika kelompok. Cabang sosiologi yang pertama yaitu ahli sosiologi seperti Humans, Moreno, dan Mitchell berpendapat bahwa masalah kelompok atau grup dan struktur kelompok yang menjadi objek dinamika kelompok merupakan sebagian bahan yang menjadi objek sosiologi. Serta Moreno juga berpendapat bahwa dalam suatu kelompok pasti terjadi social distance antara anggota kelompok tersebut. Contoh yang kedua, cabang psikologi sosial. Para ahli psikologi sosial seperti Otto Klinenberg berpendapat bahwa pendapat kelompok lebih ditekankan pada peninjauan psikologi sosial karena yang terpenting sampai sejauh ini mana pengaruh interaksi sosial individu dan di dalam kelompok tersebut terdapat masing-masing individu sebagai anggota kelompok. Hal ini berarti dinamika kelompok ingin mempelajari hubungan timbal balik antar anggota dalam kehidupan berkelompok. Selanjutnya, jawaban nomor 2 untuk poin A yaitu sebagai kelompok kecil karena terorganisir dengan pembentukan struktur kepengurusan yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Serta terdapat garis yang berarti adalah menandakan adanya hubungan antara ketua dengan anggotanya. Poin B yaitu terorganisir secara nyata, adanya komunikasi secara terus-menerus, dan juga adanya kesadaran dalam kelompok dan juga konsisten dalam menjalankan tugasnya. Jawaban nomor 3 poin A yaitu dinamika kelompok adalah kelompok yang terdiri dari 2 atau lebih individu yang mempunyai hubungan psikologis yang jelas dengan seluruh anggotanya dan berlangsung dalam situasi atau keadaan saat ini. Kemudian untuk nomor 3 poin B yaitu pendekatan oleh Bells dan Homans. Pendekatan ini berdasarkan pada aksi, interaksi, serta situasi yang ada dalam kelompok, yaitu
adanya stratifikasi kedudukan warga. Yang kedua, adanya diferensiasi dalam hubungan dan pengaruh antara anggota kelompok satu dengan anggota kelompok yang lain. Yang ketiga, yaitu adanya faktor perkembangan pada sistem intem kelompok yang diakibatkan adanya pengaruh faktor dari faktor luar kelompok tersebut. Selanjutnya yaitu dengan psike group, yang artinya suatu kelompok yang terbentuk atas dasar suka atau tidak suka, serta simpati maupun tidak terhadap anggotanya. Selanjutnya, nomor 4, poin A. Id disebut sebagai pusat dari seluruh energi dinamis mental seseorang. Ini adalah komponen utama dari sifat manusia yang telah ada sejak baru lahir. Aspek ini sepenuhnya terjadi tanpa disadari serta melibatkan perilaku primitif dan berdasarkan pada insting. Kemudian, ego adalah perkembangan lebih jauh dari id. Dengan adanya ego, keinginan yang muncul bisa terpenuhi lewat cara yang bisa diterima di dunia nyata. Fungsi ego ini ada pada pola pikir secara sadar, prasadar, dan di bawah sadar. Yang artinya elemen ini sangat penting untuk menghadapi dunia nyata. Yang selanjutnya adalah superego. Superego menjadi dasar seseorang untuk mengambil keputusan. Ada dua bagian dari superego, yaitu superego dasar dan juga superego ideal. Superego dasar dengan informasi yang sebagian buruk dinilai menurut orang maupun masyarakat pada umumnya karena perilaku ini dilarang serta berkonsekuensi buruk terhadap hukuman, rasa bersalah, dan juga penyesalannya. Sedangkan superego ideal membuat perilaku manusia menjadi lebih terpelajar dan sempurna. Cara kerjanya yaitu dengan menekan keinginan id yang sebenarnya ego juga dapat membuat standar ideal dan prinsip realistis. Kemudian untuk nomor 5 poin A, yaitu seperti terjadinya demo organisasi masyarakat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat akibat ketidaksetujuan organisasi tersebut ya dengan aturan yang telah dibuat, sampai akhirnya anggota dewan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyampaikan aspirasinya secara baik-baik setelah perundingan bersama dan akhirnya mendapatkan hasil dengan keputusan yang memuaskan untuk semua pihak. Selanjutnya untuk poin B, yaitu seperti membangun kepercayaan dan saling menghormati. Kemudian mengatur ekstraksi bersama, menanamkan sikap saling memiliki di dalam kelompok, dan juga mengkaji sisi positif dari perbedaan pendapat. Berikut adalah jawaban dari pertanyaan soal ujian tengah semester mata kuliah dinamika kelompok ini, dan mohon maaf bila ada salah kata maupun tingkah laku saya. Dan akhirnya saya mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.